Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari kelas manajemen 501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, dan strategi negosiasi. Audio Jungle. Baik, yang pertama ada pengertian negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses diskusi atau komunikasi antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan atau kompromi. Nah, dalam konteks bisnis, negosiasi seringkali digunakan untuk menentukan harga, syarat, atau kondisi kontrak, atau hal-hal yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Baik, selanjutnya ada tujuan utama dari negosiasi. Yang pertama itu untuk mencapai kesepakatan, di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yang kedua, yaitu membangun hubungan negosiasi. Nah, negosiasi juga dapat digunakan untuk membangun atau memperkuat hubungan antara dua belah pihak. Nah, dalam konteks bisnis, hubungan yang baik dapat membantu dalam transaksi masa depan. Yang ketiga, menghindari konflik. Nah, negosiasi dapat membantu menghindari konflik atau perselisihan. Dengan berdiskusi dan mencapai kesepakatan, pihak-pihak dapat menghindari pertikaian yang mungkin merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang keempat itu waktu dan sumber daya. Nah, dengan negosiasi, pihak-pihak dapat mencapai solusi yang efektif dan efisien tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Kemudian yang terakhir, membuat kompromi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua belah pihak merasa puas dengan hasilnya, meskipun mungkin tidak semua keinginan mereka terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada strategi dalam negosiasi. Yang pertama itu persiapan. Nah, sebelum memulai negosiasi, penting untuk melakukan penelitian dan mempersiapkan diri. Nah, ini bisa mencakup memahami kebutuhan Anda, tujuan Anda, dan memahami pihak lain. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Selama negosiasi, penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan langsung tentang apa yang kita inginkan dan mengapa. Yang ketiga, membangun hubungan. Membangun hubungan yang baik dengan pihak lain dapat membantu membuat negosiasi berjalan lebih lancar. Kemudian yang keempat, fleksibilitas. Dalam banyak kasus, penting untuk fleksibel dan bersedia untuk membuat kompromi. Ini bisa berarti menyesuaikan tuntutan Anda atau mencari solusi alternatif yang bisa memuaskan semua pihak. Yang kelima, teknik penundaan. Kadang-kadang mungkin berguna untuk menunda keputusan atau memberikan diri Anda waktu untuk berpikir. Nah, ini bisa membantu Anda untuk menghindari membuat keputusan secara terburu-buru dan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan semua opsi Anda. Kemudian yang terakhir, menggunakan bisa menjadi alat yang efektif dalam negosiasi. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Wanda dari PT Brand Tas yang berkualitas. Apakah Ibu berminat untuk membeli produk kami? Ya, kami sedang mencari tas berkualitas tinggi untuk diberikan sebagai hadiah kepada karyawan kami. Apa yang bisa Anda tawarkan? Oke Bu, jadi kami memiliki berbagai macam tas yang berkualitas tinggi yang cocok untuk kebutuhan perusahaan Anda. Kami menyediakan tas yang dengan desain kostum, logo perusahaan Anda, dan kualitas bahan yang tahan lama. Kami juga menawarkan berbagai macam pilihan, ukuran, dan gaya untuk memenuhi preferensi Anda. Itu terdengar menarik, namun kami memiliki anggaran yang terbatas. Bisakah Anda memberitahu saya tentang harga dan opsi pembayarannya? Tentu, kami menawarkan berbagai pilihan harga yang sesuai dengan anggaran Anda. Harga tergantung pada jumlah tas, jenis tas, dan opsi pembayaran kustomisasi yang Anda pilih. Kami juga menawarkan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel seperti pembayaran bertahap atau diskon besar-besaran dalam jumlah yang besar. Saya dapat mengirimkan proposal penawaran yang detail kepada Anda sehingga Anda bisa melihat paling sesuai dengan anggaran Anda. Baiklah, saya akan mempertimbangkannya. Apakah ada ruang untuk negosiasi harga?
Tentu, kami selalu terbuka untuk negosiasi. Kami ingin memastikan bahwa Anda mendapatkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan anggaran Anda. Terima kasih Ibu. Baik, kalau begitu saya ingin order tas dari perusahaan Ibu. Untuk detail pesanannya saya akan sampaikan melalui WhatsApp ya Bu. Baik Bu, kami tunggu ya Bu. Kalau begitu terima kasih telah mempercayakan perusahaan kami. Senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi mengenai negosiasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.